Ada banyak fragmen jiwa di dalam bendera satu jiwa-jiwa, dan mereka semua bergegas ke 18 lapisan neraka. Kebencian dalam 18 lapisan neraka terus meningkat ketika fragmen jiwa bergegas masuk. Jeritan menjengkelkan mereka akan menyebabkan manusia fana yang mendengar mereka pingsan. Bahkan pikiran seorang kultivator akan terguncang sebelum jeritan ini. Mereka adalah hasil dari keluhan jiwa-jiwa orang yang tak terhitung banyaknya yang telah dibunuh Wang Lin. Di sana terdapat leluhur darah, para celestial, anggota keluarga Yao, dan banyak kultivator kuat lainnya. Karena mereka hanya fragmen jiwa, mereka tidak sekuat sebelumnya, tetapi kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh kultivator biasa. Ada juga fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam bendera jiwa 1 miliar jiwa. Dengan mereka, ke-18 lapisan neraka sekarang layak untuk gelar mereka. Di dalam bendera jiwa 1 miliar jiwa, hanya jiwa-jiwa utama yang tersisa, dan Wang Lin menyimpannya. Jika bukan karena fakta bahwa bendera ini adalah hadiah dari Dutian, dia akan meletakkan bendera itu sendiri di dalam perangko penyegelan surgawi. Saat Wang Lin berdiri di sana, jejak kedinginan melintas di seberang matanya dan dia berteriak, "Ini adalah siklus reinkarnasi neraka 18 lapis aku." Ketika suaranya keluar, tangisan dari 18 lapisan neraka menjadi lebih kuat. Jeritan dengan cepat menyelimuti seluruh planet. Yang pertama yang tidak bisa bertahan adalah makhluk buas yang ganas, dan mereka dengan cepat berserakan. Jika bukan karena Wang Lin mengendalikan jeritan, semua binatang buas ini akan segera runtuh. Beberapa kultivator yang ditempatkan di sini menjadi pucat dan pikiran mereka terguncang, sehingga mereka dengan cepat terbang keluar dari kamar mereka. Mereka tidak ingin tinggal sebentar lagi. Bocah berkepala besar itu tersentak ketika dia menatap dengan heran pada 18 Hell's Estes Sealing Stam. Karena tingkat kultivasinya, ia dapat segera melihat bahwa harta karun ini tidak biasa. Murid Lei Ji menyusut. Menghadapi 18 lapisan neraka, dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Wang Lin menampar tasnya dan memegang dua bola cahaya muncul di tangannya. Ini adalah dua jiwa asal. Salah satu dari mereka adalah jiwa asal dari Master Hall of Descendment Court Sesek Hall, dan yang lainnya adalah apa yang diberikan wakil Master Hall untuk Wang Lin untuk berdagang untuk hidupnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tidak memasukkannya ke dalam 18 lapisan neraka dan memasukkannya kembali ke tasnya. Dua jiwa tahap awal Nirvana Skrier ini sangat penting untuk memulihkan kultivasi. Dia menyimpannya jika dia perlu menggunakannya di masa depan. Pada saat ini, dia berdiri, menatap langit, membentuk segel dengan tangannya, dan menunjuk ke stempel penyegelan surgawi. Itu menyusut dan ditelan oleh Wang Lin. "Ayo pergi." Wang Lin tenang saat dia mengambil langkah dan meninggalkan planet ini. Lei Ji dan teman-temannya dengan cepat mengikutinya. Pada saat ini, semua wilayah barat diambil alih oleh para kultivator Al-Heaven. Ketika sejumlah besar kultivator Al-Heaven melewati terowongan antara dua sistem, mereka mengambil alih planet satu persatu. Jelas bahwa mereka sudah menganggap tempat ini bagian dari Al-Heaven. Ketika semua wilayah barat diambil alih, bayangan yang membayangi semua kultivator kuat Al-Heaven menjadi lebih kuat. Tidak ada planet kultivasi peringkat 7 tunggal di wilayah barat, hanya peringkat planet kultivasi 6. Semua ini sangat aneh. Namun, tidak ada perubahan untuk waktu yang sangat lama, dan sementara masih ada keraguan di hati mereka, mereka memulai serangan putaran kedua di bawah perintah Thunder Celestial Quill. Target mereka kali ini adalah wilayah utara. Kelompok kultivator Al-Heaven dengan cepat terbang menuju wilayah utara dengan sinar energi pedang. Ketika mereka lewat, mereka menciptakan suara seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh. Energi pedang yang dipancarkan oleh puluhan ribu kultivator membuat dunia berubah warna. Pedang terbang itu mengungkapkan ketinggian surga dan hampir membuat dunia runtuh. Tanpa sadar, mereka mengeluarkan perasaan bisa membalikkan waktu dan membagi langit. Para kultivator Al-Heaven dipenuhi dengan niat membunuh ketika mereka meninggalkan planet kultivasi dan terus bergerak maju. Mereka dipaksa untuk melanjutkan serangan mereka di wilayah utara karena mereka telah berada di wilayah barat terlalu lama. Mereka tidak bisa mundur begitu saja tanpa berkelahi, jadi meskipun dia tahu aliansi memiliki semacam skema, dia dipaksa untuk maju. Bahkan jika ada skema, orang tua ini tidak takut. Selain itu, aliansi bukan satu-satunya yang memiliki tangan tersembunyi. Aku juga telah merencanakan langkah-langkah balasan dengan hati-hati untuk banyak skema yang mungkin aliansi dapat buat dengan. Ada kilasan kedinginan di mata Master Flamespark, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Sejumlah besar kultivator Al-Heaven mengendarai sinar energi pedang ketika mereka terbang melalui wilayah barat dan tiba di wilayah utara. Ketika sejumlah besar kultivator Al-Heaven masuk ke wilayah utara, aura kuno meledak dari salah satu planet di wilayah barat yang diambil alih oleh para kultivator Al-Heaven. Aura ini meledak seperti orang gila, dan dalam sekejap, dampak destruktif datang dari planet kultivasi ini. Ada ratusan petani yang hidup di planet ini, dan mereka semua panik untuk melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, apa yang mereka lihat menjadi hal terakhir yang mereka lihat. Seluruh planet kultivasi bergetar hebat. Seolah-olah planet ini telah menyelesaikan siklus hidupnya dalam sekejap dan dipenuhi aura kematian. Yang bahkan lebih luar biasa adalah bahwa planet kultivasi ini menyusut.
Planet ini menyusut seperti orang gila seolah-olah ada kekuatan kuat yang menekannya. Kompresi gila membuatnya jadi planet ini hanya 10% dari ukuran aslinya. Saat ini, aura destruktif keluar seperti orang gila dan planet ini tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini menciptakan gelombang yang kuat dan destruktif yang menyebar seperti orang gila. Ratusan kultivator itu tidak punya waktu untuk menghindar karena tubuh mereka langsung dihancurkan oleh gelombang destruktif ini. Bahkan jiwa asal mereka dihancurkan di bawah kekuatan destruktif ini. Keributan yang dihasilkannya menghancurkan bumi, runtuhnya planet ini dipenuhi dengan aroma darah, dan semua kehidupan di dalamnya telah padam. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivator biasa. Hanya kultivator yang paling kejam dan tidak manusiawi yang akan menghancurkan planet seperti ini. Ledakan keras bergema. Saat gelombang destruktif menyebar, sejumlah besar keretakan spasial muncul di ruang yang dilewatinya. Ada begitu banyak celah sehingga hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk terhubung bersama. Semua kultivator Al-Hyaven dalam jarak puluhan ribu kilometer yang terkena gelombang kejut ini segera menghancurkan tubuh dan jiwa asal mereka. Saat ini bukan satu-satunya planet yang meledak. Ini terjadi pada mereka semua. Semua planet kultivasi di wilayah barat runtuh seperti orang gila dan membentuk gelombang kejut gila yang memenuhi wilayah barat. Gerakan besar semacam ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh aliansi kultivasi. Karena kalian semua kultivator Al-Hyaven datang, maka aku akan membiarkan kalian semua mati di wilayah barat. Mengabaikan kehidupan semua makhluk hidup di wilayah barat, mereka memulai rencana mengejutkan untuk membantai kultivator Al-Hyaven. Keruntuhan gila menjadi lebih intens di wilayah barat. Saat planet-planet itu runtuh, badai yang terbentuk oleh keruntuhan melanda kawasan itu. Sejumlah besar keretakan spasial muncul akibat badai ini, dan pada akhirnya, semuanya terkait satu sama lain. Gemuruh-gemuruh bergema dan seluruh wilayah barat seperti ujung dunia. Keruntuhan skala besar menyebabkan banyak keretakan spasial. Sejumlah besar batu yang mengandung daya rusak ditembakkan secara acak. Itu adalah pembantaian. Sebagian besar kultivator Al-Hyaven bahkan tidak mampu membalas dan dibunuh oleh badai. Ketika keretakan spasial bertambah besar, semakin banyak angin dingin keluar dan menyatu dengan badai untuk membentuk pusaran raksasa. Pusaran ini begitu besar sehingga menutupi sebagian besar wilayah barat. Itu memotong para kultivator Al-Hyaven yang telah menyerbu ke wilayah utara dari terowongan kembali ke sistem bintang Al-Hyaven. Ketika badai akan menghilang, tak terhitung angka muncul dan transfer array muncul satu persatu. Kultivator aliansi kultivasi melangkah keluar dari susunan. Bunuh! Raungan yang menghancurkan bumi bergema di bintang-bintang. Mata Tuan Flamespark merah. Dia telah memikirkan segalanya, tetapi dia tidak berpikir aliansi akan menghancurkan wilayah barat dan menciptakan dampak semacam ini. Pada saat yang sama, sinar energi pedang terbang melalui domain utara ketika para kultivator aliansi tiba. Mereka menyerang para petani Al-Hyaven yang berusaha melarikan diri. Di wilayah utara, sebuah riak muncul di pasukan aliansi. Seorang lelaki berjubah hitam berjalan keluar dan tawanya bergema di seluruh dunia ketika dia melangkah keluar. Tuan Flamespark, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu masih ingat lelaki tua Black Fiend Devil Saint? Mata Master Flamespark menjadi merah cerah dan ekspresinya tidak mengungkapkan reaksi terhadap perubahan itu. Dia dengan tenang berkata, jadi ini rencanamu? Baik sekali. Biarkan aku tunjukkan mantra-mantra kultivator Al-Hyaven aku. Master Flamespark mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas. Sebuah celah besar diam-diam terbuka. Retak ini sangat besar dan seperti sungai yang menutupi langit. Pada saat yang sama, tekanan kuat keluar darinya dan 18 bola darah lebih dari 100 kaki lebarnya turun. Sistem bintang aliansi kamu berani menghancurkan wilayah barat, jadi bagaimana sistem bintang Al-Hyaven aku tidak bereaksi? Karena kamu membunuh beberapa orang di sisiku, aku akan membunuh beberapa orang di sisimu. Suara Master Flamespark dipenuhi dengan keyakinan. 18 bola darah itu turun dan aura yang menindas menutupi area itu. Penindasan ini tidak berpengaruh pada para kultivator Al-Hyaven, dan mereka semua bersinar merah sebagai tanggapan terhadapnya. Namun, untuk para penanam aliansi yang telah menuntut, pikiran mereka semua bergetar. Pada saat ini, semua kultivator aliansi merasakan tekanan yang tak terbayangkan, seolah-olah seluruh dunia menghancurkan mereka dari semua sisi. Darah mereka mengalir dengan cepat ke seluruh tubuh mereka. Seolah-olah semua suara selain detak jantung mereka terputus. Bahkan penglihatan mereka kabur. 18 bola darah terbuat dari darah yang dikumpulkan oleh dua keluarga dari zaman kuno kali lebih dari puluhan ribu tahun. Darah perlahan-lahan disempurnakan setelah banyak pengorbanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah salah satu dari dua harta perlindungan keluarga yang mereka miliki. Objek ini sangat terkenal di dunia kultivasi kuno. Dinamai 18 Loufu. Darah mereka berkumpul di Gunung Loufu dan membentuk bola darah selebar 100 kaki. Ini adalah asal dari Loufu. Setelah itu, banyak kultivator kuno datang untuk mempelajarinya. Meskipun mereka tidak bisa memahami penyebabnya, mereka mendapatkan pemahaman tentang bola darah. Dengan demikian mantra untuk bola darah Loufu muncul. Namun, bola darah ini terlalu kejam dan laju pembentukannya tidak tinggi.
Meskipun memiliki kekuatan misterius, itu tidak bisa disempurnakan secara massal. Kekuatan 18 Luofu adalah tekanan mereka. Satu Luofu akan memberikan satu lapisan tekanan, jadi 18 Luofu akan menciptakan tingkat tekanan yang tak terbayangkan. Selain itu, jika seorang kultivator menggabungkan sebagian darah mereka ke dalam 18 Luofu, maka tidak hanya akan mereka tidak tertekan, tingkat kultivasi mereka juga akan meningkat untuk waktu yang singkat. Ekspresi si iblis-iblis hitam muram dan dia akan dikenakan biaya untuk menghancurkan 18 Luofu. Namun, tepat pada saat ini, Blood God muncul dari kehampaan dan memblokir Black Fiend Devil Sin dengan tawa. Wajah Tuan Flamespark tanpa ekspresi saat dia menunjuk ke belakang. Titik ini sepertinya bisa menembus kekosongan. Ia merobek celah spasial yang meliputi wilayah barat dan memasuki terowongan yang menghubungkan dengan sistem bintang Al-Heaven. Dalam sistem bintang Al-Heaven, ada puluhan ribu kultivator dengan kultivasi mereka diaktifkan. Ada satu objek di antara mereka. Objek ini adalah sepotong kayu. Namun, potongan kayu ini memiliki panjang 100.000 kaki dan lebar 10.000 kaki. Kayu surga penusuk. Ini ditemukan oleh Thunder Celestial Temple 30.000 tahun yang lalu. Rumor mengatakan bahwa itu adalah pohon celestial yang mendukung alam celestial kuno. Hanya Thunder Celestial Realm yang mampu menjaga mereka tetap utuh. 3 alam lainnya kehilangan milik mereka selama runtuhnya alam surgawi. Gelombang kuat energi spiritual surgawi muncul. Setelah Thunder Celestial Temple menemukannya, mereka menyembunyikannya. Sekarang itu diambil sebagai metode serangan yang kuat terhadap aliansi. Puluhan ribu kultivator yang mengelilingi sepotong kayu raksasa ini berteriak serempak. Puluhan ribu kultivator ini tanpa ampun mendorong sepotong kayu raksasa ini ke depan. Bahkan ada monster tua, seperti leluhur keluarga Siang dan lelaki paruh baya dari keluarga Gongsun, di belakang. Dengan bantuan mereka, sepotong kayu raksasa ini bergerak ke arah terowongan di depan dengan gemuruh yang menggelegar. Potongan kayu raksasa ini memiliki kekuatan untuk menembus apapun yang perlahan menambah kecepatan. Itu dipercepat hingga terbentuk badai saat melewati terowongan dan muncul di wilayah barat sistem bintang aliansi. Begitu cepat sehingga suara siulan yang diciptakannya dapat mengguncang pikiran seseorang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tak terbayangkan. Penghalang yang diciptakan oleh keretakan spasial tidak bisa menahan kekuatan dampak ini sama sekali. Saat gemuruh tak berujung bergema, sejumlah besar riak menyebar ke segala arah. Di tengah riak, sepotong kayu raksasa menerobos dan secara paksa membuka jalan. Sejumlah besar kultivator Al-Heaven mengikuti di sekitar dan di belakang potongan kayu raksasa itu, menyerbu ke aliansi yang dipenuhi dengan pembunuhan inten. Ekspresi dari kultivator Alliance yang tiba melalui transfer array sangat berubah. Mereka ingin menghindar, tetapi karena dampak sepotong kayu raksasa, mereka tidak bisa mengelak sama sekali. Meskipun mereka sangat jauh, mereka tersedot oleh badai kuat yang dibentuk oleh sepotong kayu raksasa. Ada beberapa petani yang terkena langsung oleh sepotong kayu. Tubuh dan jiwa asal mereka dihancurkan, meninggalkan kabut darah. Namun, dibandingkan dengan ukuran kayunya, darah ini tidak signifikan. 18 Luofu adalah harta karun besar pertama yang disiapkan para kultivator Al-Heaven, dan potongan kayu raksasa ini adalah yang kedua, tetapi ini masih bukan akhir. Potongan kayu raksasa membuka jalan melalui penghalang yang dibentuk oleh celah spasial. Riak menyebar di penghalang dan deru yang mengguncang seluruh wilayah barat datang dari terowongan ke Al-Heaven Star System. Raungan ini merobek wilayah barat dan dengan keras mengguncang para kultivator aliansi. Beberapa dari mereka bahkan kehabisan darah karena getarannya. Rasa kekerasan yang ekstrim datang dari terowongan. Planet kultivasi raksasa muncul di terowongan antara dua sistem. Itu dikelilingi oleh gas putih dan sangat aneh. Saat itu keluar, kabut di sekitar planet ini dengan cepat mengundurkan diri sampai semuanya menghilang, lalu retakan muncul di tengah planet. Planet ini terbuka dan tentakel yang tak terhitung terbentang. Ini adalah Maungazer Serpent. Mata Maungazer Serpent berwarna merah dan penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya, cukup untuk membuatnya menjadi gila. Tentakelnya melambai seperti orang gila saat menerjang. Roar! Mulut Maungazer Serpent terbuka, dan bersamaan dengan raungannya, tumbukan yang kuat keluar. Raungan ini berubah menjadi badai dan melesat ke depan. Dalam sekejap, retakan spasial itu didorong kembali seperti potongan kertas sobek. Namun, saat raungan mendekat pada sepotong kayu raksasa, penghalang cahaya kuning muncul. Itu seperti kulit telur yang memungkinkan auman melewatinya tanpa perlawanan. Auman marah dari Maungazer Serpent begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan ruang untuk runtuh. Ruang di depan potongan kayu raksasa berputar dan seorang lelaki berjubah putih dipaksa keluar dalam keadaan yang agak menyedihkan. Wajahnya sangat suram dan tatapannya sepertinya menembus ruang. Ketika dia melihat Maungazer Serpent raksasa keluar dari terowongan, dia mundur tanpa ragu-ragu, tetapi tepat pada saat itu, sepotong kayu raksasa tiba. Pria tua itu adalah salah satu dari 4 orang kudus, Heavenly Dao Origin Sin. Dia menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya dan mundur lebih cepat lagi. Namun, saat dia mulai mundur, leluhur keluarga Siang dan pria setengah baya keluarga Gongsun menyerbu keluar dari sepotong kayu raksasa ke arah orang tua berjubah putih.
Rekan kultivator aliansi, mengapa kamu begitu terburu-buru untuk pergi? Leluhur keluarga Siang tertawa ketika ia melambaikan lengan bajunya. Angin merah dengan cepat muncul dan mengelilingi 5.000 km di sekitarnya. Pertempuran hebat ini dimulai di wilayah barat dan utara dan dengan cepat menyebar. Pertempuran itu sengit, dan berbagai harta ajaib melintas di medan perang. Riak mantra menyebar dan memengaruhi banyak daerah. Selama pembantaian yang hebat ini, jika ada kultivator aliansi atau Alhaven yang ceroboh, mereka akan segera mati. Moongazer Serpent yang marah tampaknya dapat membedakan antara aliansi dan kultivator Alhaven. Ini jarang mempengaruhi para kultivator Alhaven tetapi sering membantai para kultivator aliansi. Karena ini, kultivator aliansi berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, Wang Lin berada di wilayah barat. Tubuh Lei Ji, yang jauh lebih kecil, hanya setinggi 30 kaki, membuka jalan. Bocah berkepala besar itu ada di belakangnya. Adapun Tiashan, dia masih memiliki ekspresi dingin saat dia mengamati sekelilingnya. Pandangan Wang Lin tenang. Sepanjang jalan, dia telah bertemu beberapa kultivator aliansi. Setiap kali mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka berubah karena tingkat kultivasi kelompok Wang Lin. Mereka berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Namun, ada beberapa orang yang berpikir mereka cukup kuat atau mengira mereka memiliki cukup banyak orang. Mereka menyerang kelompok Wang Lin setelah ragu-ragu. Tapi mereka semua langsung dibunuh oleh Wang Lin tanpa kecuali. Bau darah menutupi jalan mereka melalui wilayah barat. Semakin jauh dia pergi, semakin banyak kultivator aliansi yang dia temui, tetapi tidak banyak yang mau melawannya. Tubuh Wang Lin tidak memberikan niat membunuh. Namun, apakah itu Lei Ji, bocah berkepala besar, atau Tiashan, ketiganya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menyerbu ke depan seperti pedang tajam yang memimpin jalan. Saat mereka berjalan, Wang Lin mengamati sekeliling mereka. Lingkungan yang sudah akrab semua runtuh dan celas pasti akan bersiul. Semua ini menunjukkan bahwa wilayah barat sekarang benar-benar sepi. Namun, celah-celah ini sebelum Wang Lin dipindahkan ke samping oleh kekuatan misterius. Jika monster tua di langkah kedua yang berada di tahap Nirvana Cleanser melihat ini, mereka akan terkejut. Ini adalah tanda mulai mengendalikan hukum. Meskipun kultivator Nirvana Skrier memahami hukum, memahami dan mengendalikan adalah hal yang sangat berbeda. Mengontrol hukum adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para kultivator Nirvana Cleanser. Wang Lin belum mencapai tahap Nirvana Cleanser, tetapi dengan bantuan surga yang menentang manik, dia memiliki sepotong aura yang mirip dengan seorang kultivator Nirvana Cleanser, meskipun aura ini sangat redup. Hanya pada saat ini, seorang wanita cantik mengenakan ungu melarikan diri di antara bintang-bintang dengan senyum pahit. Cahaya pedangnya redup, seolah dia bisa jatuh kapan saja. Di belakangnya adalah sekelompok kultivator aliansi. Di antara mereka adalah seorang pria paruh baya dengan ejekan di wajahnya yang dengan cepat mengejarnya. Itu dia, dengan akal ilahi Wang Lin, dia bisa segera melihat wanita itu di kejauhan. 11 Zifeng menggigit bibir bawahnya. Awalnya, dia datang ke Alliance Star System bersama keluarganya. Namun, dia terkena dampak kehancuran besar-besaran sebelumnya dan terlempar jauh. Ini adalah bagaimana dia terpisah dari keluarganya. Setelah dia akhirnya menstabilkan dirinya sendiri, apa yang dia lihat adalah pembantaian seperti neraka. Keindahan 11 Zifeng menarik perhatian para kultivator aliansi. Seseorang segera mengejarnya. 11 Zifeng sangat cemas saat dia melarikan diri dengan gigi terkatup. Namun, karena dampak sebelumnya, dia terluka. Menambah pelariannya yang cepat, ini membuat luka-lukanya semakin parah. Seorang pria parubaya mencibir ketika ia menampar tasnya untuk memegang dan mengeluarkan jarum emas. Dia melemparkan jarum dan langsung terbang ke arah 11 Zifeng. Kultivator perempuan Alhaven ini akan menjadi tungku kultivasi ke-19 aku. Haha, aku belum pernah merasakan perempuan Alhaven sebelumnya. Sepertinya aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Pria parubaya itu tertawa dan pedang terbang di bawah kakinya bergerak lebih cepat. Melihat bahwa jarum emas akan menusuk punggungnya, 11 Zifeng segera berbalik dan membentuk segel. Ada kilatan cahaya perak yang mencoba menghentikan jarum emas. Namun, jarum emas itu terlalu kuat. Saat menyentuh cahaya perak, 11 Zifeng merasakan dampak yang kuat, kemudian dia batuk darah dan didorong kembali. Wajahnya pucat tanpa jejak darah. Sebagai pria parubaya itu tertawa, dia dengan cepat mendekat. Namun, tepat saat dia hendak meraih 11 Zifeng, sebuah suara yang sangat dingin bergema. Mundur. Ini adalah dua kata yang sangat sederhana, tetapi di telinga pria paruhbaya itu, seolah-olah puluhan ribu baut guntur meledak sekaligus dan bergemuruh di benaknya. Tingkat kultivasi pria paruhbaya itu tidak tinggi, lebih tinggi dari 11 Zifeng, tetapi tidak banyak. Pada saat ini, ketika tubuh pria paruhbaya itu bergetar, dia hanya merasakan dengungan di telinganya. Dan seolah-olah dia diisolasi dari dunia. Yang bisa dia dengar hanyalah detak jantungnya yang semakin cepat. Suara yang masuk ke telinganya seperti pedang tajam yang menembus tubuhnya, dan seolah-olah itu berisi kekuatan penghancur. Itu membuatnya pucat dan dia segera batuk darah. Dia tanpa sadar mundur. Pada saat ini, gelombang dahsyat muncul di hati pria paruhbaya itu dan rasa takut yang tak berujung segera membenamkannya.
Dia jelas merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Seolah-olah sebuah keinginan telah memasuki tubuhnya melalui telinganya dan tanpa ampun mengendalikan tubuhnya untuk mundur. Seolah-olah dia harus mematuhi kehendak itu, dan dia tidak bisa meningkatkan perlawanan sedikit pun, atau dia akan mati tanpa kuburan. Ini adalah pertama kalinya pria paruh baya merasakan hal ini. Ketakutan, dia tidak bisa peduli tentang hal lain. Meskipun dia mundur dengan cepat, dia tidak berani menolak sama sekali. Tampaknya itu telah mengubah hukum di dunia, yang menyebabkan lelaki paruhbaya itu mengeluarkan lebih banyak darah. Dia bukan satu-satunya, para kultivator di sekitarnya yang mengejar 11 Zifeng bahkan lebih buruk daripada pria paruhbaya. Hal yang sama akan memaksa mereka untuk terus mundur. Sepertinya badai raksasa telah terbentuk sebelum 11 Zifeng dan meniup mereka semua kembali. Sementara mereka mundur, suara letupan bisa terdengar sebagai kultivator yang tubuhnya tidak dapat menahan kehendak mati dan tubuh mereka runtuh. Sejumlah besar darah muncul, tetapi itu benar-benar tidak signifikan di antara bintang-bintang. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan hancur bersama dengan tubuh mereka. Jiwa mereka tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi dan dipaksa keluar dari kehampaan. Mereka berubah menjadi sinar cahaya hitam yang terbang ke tubuh Wang Lin dan disegel dalam 18 lapisan neraka. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga 11 Zifeng terkejut sesaat sebelum penglihatannya benar-benar terpikat oleh sosok itu diam-diam berjalan ke arahnya. Wang Lin dengan tenang menatap beberapa kultivator yang dengan cepat mundur. Kata-kata yang baru saja diucapkannya mengandung sedikit hukum bahwa dia baru saja memperoleh pencerahan. Ada juga kata-kata yang menjadi hukum yang diubah menjadi kekuatan keinginan. Mata pria paruhbaya itu mengungkapkan ekspresi kaget dan kaget. Seolah-olah ada suara menangis di kepalanya yang membuatnya yakin bahwa ini adalah salah satu kekuatan Al-Heaven. Namun, dia tidak dapat membuat suara dengan mulutnya, karena tubuhnya runtuh selama retret konstannya. Tingkat kultivator ini benar-benar tidak signifikan sebelum Wang Lin. Sama seperti kembali di tanah roh iblis, ketika iblis tersebar bisa membuat tubuh Wang Lin runtuh dengan mendengus dingin. Wang Lin saat ini telah mencapai tingkat Sacred Demon sejak saat itu. Jiwa lelaki paruhbaya itu terbang keluar dan dengan cepat menghilang. Tepat saat akan mati, suara feminin datang dari kehampaan. Kamu memang layak menjadi guntur surgawi Al-Heaven, Su Mu. Saat suara feminin ini muncul, seseorang tiba dari bintang yang jauh. Orang ini tampak setengah baya dan memiliki wajah kuning bumi. Di belakangnya ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang seperti jubah panjang yang menyebar di antara bintang-bintang. Orang yang berbicara adalah penanam 6 jari. Suaranya memasuki kehampaan dan kemudian jiwa lelaki paruhbaya itu lolos dari kehendak Wang Lin. Jiwa asal segera berhenti menghilang dan dengan cepat melarikan diri. Lebih dari separuh jiwa asal telah menghilang, dan itu sangat lemah, itu bisa runtuh setiap saat. Jiwa asal pria paruhbaya itu dipenuhi dengan ketakutan dan dia akan melarikan diri. Ekspresi Wang Lin netral ketika dia dengan santai melambaikan tangan kanannya tangan. Embusan angin muncul di hadapannya dan segera berubah menjadi Heavenly Chops yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu menjadi satu. Itu mengejar jiwa asal yang melarikan diri. Kultivator 6 jari mengungkapkan senyum aneh dan juga menunjuk dengan tangan kanannya. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jubah di belakangnya menyerbu menuju Heavenly Chop Wang Lin. Keduanya memulai pertempuran mantra dengan kehidupan jiwa asal ini sebagai tujuannya. Ketika Heavenly Chop dan bayangan yang tak terhitung bertabrakan di sebelah jiwa asal, mereka menyebabkan ledakan yang mengguncang surga. Setelah Wang Lin mendapatkan sepotong pencerahan dalam hukum, kekuatan Heavenly Chop telah meningkat secara eksplosif. Bagaimanapun, Wang Lin hanya secara tidak sadar menggunakannya dan tidak mengerti hukum, jadi kekuatan sebenarnya dari Heavenly Chop tidak dapat ditampilkan. Namun, sekarang ini sangat berbeda. The Heavenly Chop dapat memotong semua hukum. Saat terisi, semua bayangan yang bersentuhan dengannya segera runtuh dan menghilang. Dalam hampir sekejap mata, semua bayangan menghilang dan Heavenly Chop langsung melesat ke jiwa asal. Ekspresi kultivator 6 jari berubah dan dia mendengus dingin sebelum melangkah keluar. Tangan kanannya membentuk segel dan bayangan di belakangnya mengembun. Dalam sekejap, mereka semua menyatu menjadi bola hitam kecil. Aura yang bisa mengguncang pikiran seseorang datang dari bola kecil itu dan menyelimuti area itu. Bola itu terbang dengan kecepatan cepat dan menuju ke Heavenly Chop. Tampaknya bisa menembus kekosongan dan langsung mendekat pada Heavenly Chop. Kultivator 6 jari tertawa dan dia melambaikan tangan kanannya. Dampak kuat muncul di dekat jiwa asal. Jiwa asal segera disapu kembali dan didorong jauh. Dalam sekejap mata, hampir menghilang di antara bintang-bintang. Tidak ada yang bisa membunuh seseorang yang aku, servan jiwa Youtian, ingin selamatkan. Wang ekspresi Lin netral dan dia bahkan tidak melihat Youtian. Dia mengangkat kakinya dan melangkah. Riak muncul di bawah kakinya dan kemudian dia menghilang. Adegan ini mengejutkan Youtian, tetapi kemudian murid-muridnya langsung menyusut. Di kejauhan, jiwa asal tidak lagi bingung dan dipenuhi dengan sukacita. Sama seperti itu bergegas di antara bintang-bintang, Wang Lin dengan tenang melangkah keluar dari udara tipis dan tangan kanannya membentuk kepalan. Dia melemparkan pukulan dan ada ledakan keras diikuti oleh riak-riak menyebar melalui ruang. Hancur!
Saat Wang Lin berbicara, jiwa asal segera bergetar hebat. Jiwa asal tampaknya telah berubah menjadi seseorang yang terbuat dari pasir. Mata Tian bersinar ketika dia menatap Wang Lin. Cahaya aneh di matanya menjadi lebih kuat. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke sebelah Zifeng, yang menyaksikan semua ini. Bayangan beberapa terbang keluar dari belakang Yao Tian dan berlari menuju sebelah Zifeng. Kamu ingin menyelamatkan wanita ini, tapi aku tidak akan membiarkan kamu berhasil. Saat suara feminin Yao Tian menggemakan, bayang-bayang mendekat pada sebelah Zifeng. Wajah Zifeng berubah menjadi pucat dan dia dengan cepat mundur. Yao Tian tersenyum di wajahnya saat dia dengan hati-hati mengamati ekspresi Wang Lin. Namun, dia tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan di wajah Wang Lin. Dari awal hingga akhir Wang Lin, setenang air saat ia menyaksikan tindakan Yao Tian. Tidak ada perubahan apapun dalam ekspresi Wang Lin ketika dia dengan dingin memandang Yao Tian dan mengambil satu langkah. Murid-murid Yao Tian menyusut dan dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Riak muncul di sebelah-sebelah Zifeng ketika Wang Lin berjalan keluar dan melemparkan tinjunya. Beberapa bayangan segera runtuh. Aku tidak peduli jika kamu ingin membunuhnya, tetapi tidak di depan aku. Suara Wang Lin datar, dan ketika dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Yao Tian dengan mata penuh dengan niat membunuh. Yao Tian mencibir dan tangannya membentuk segel dan menunjuk ke kekosongan. Sejumlah besar bayangan di belakangnya mengembun menjadi kapak hitam di depannya. Yao Tian mengambilnya dan melemparkannya tanpa ampun. 10.000 jiwa melahap. Saat Yao Tian berteriak, kapak raksasa itu langsung menyerang Wang Lin. Wang Lin melangkah keluar dan melemparkan pukulan. Terdengar gemuruh keras ketika kapak besar segera runtuh dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan tersebar dan kemudian dibebankan pada Wang Lin dari segala arah. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menunjuk ke atas. Petir dikumpulkan dari kekosongan dalam jarak 5.000 km dan langsung berkumpul di sini. Lingkungan sekitar menjadi danau guntur. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia. Baut petir turun di hadapan Wang Lin, dan puluhan ribu bayangan ilusi itu semua runtuh. Mata Yao Tian berkelip ketika tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke antara alisnya. Garis hitam muncul ketika dia berteriak, "Jiwa, bunuh!" Saat dia mengucapkan dua kata itu, sebuah pola hitam tampak keluar dari wajahnya. Cincin hitam segera muncul di atas kepalanya dan menyebar seperti orang gila. Itu menyebar terlalu cepat dan mendekati tubuh Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin bahkan tidak mengelak, dia mendekati Yao Tian. Saat cincin hitam menyentuh tubuh Wang Lin, itu berubah menjadi benang tipis yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tubuh Wang Lin. Namun, sebelum mereka bisa masuk jauh ke dalam, mereka semua hancur dengan satu goyang dari Wang Lin. Kecepatan Wang Lin tidak melambat sama sekali. Dia tiba sebelum Yao Tian dan melemparkan pukulan. Ekspresi Yao Tian berubah saat dia menampar tasnya sambil memegang mundur. Sebuah bola cahaya ungu muncul di tangannya dan dia segera menghancurkannya. Cahaya ungu segera mengelilingi Yao Tian. Saat suara letusan bergema, cahaya ungu itu runtuh dan tubuh Yao Tian mundur lebih cepat. Saat Yao Tian mundur, Wang Lin mengambil langkah dan bergabung dengan dunia. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di sebelah Yao Tian, dan dia menendang dengan kaki kanannya. Tendangan ini begitu cepat sehingga memicu ledakan yang sepertinya cukup keras untuk menghancurkan bintang-bintang. Itu mendarat di tubuh Yao Tian dalam sekejap. Tubuh Yao Tian runtuh segera setelah ledakan. Itu berubah menjadi kabut darah, tetapi tawa datang dari kehampaan. Bayangan ungu segera bergegas keluar dari kehampaan menuju Wang Lin. Aku, Yao Tian, akan mengambil tubuh ini. Saat suara feminin bergema, bayangan ungu itu segera memasuki tubuh Wang Lin seperti orang gila dan dibebankan ke jiwa asalnya. Namun, saat bayangan ungu ini mendekati jiwa asal Wang Lin membuka matanya. Armor kulit dewa kuno mengeluarkan aura kuno yang menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Ini membentuk serangan balik yang tak terbayangkan. Saat bayangan ungu masuk untuk mengambil alih jiwa asal, mereka bertabrakan dengan serangan balasan ini. Ada jeritan sengsara. Seolah-olah bayang-bayang itu telah bertemu musuh alami mereka dan ingin meninggalkan tubuh Wang Lin. Namun, tepat saat mereka hendak menyerbu, jiwa asal Wang Lin tiba. Jiwa asal guntur naga kuno membuka mulutnya dan menarik napas. Beberapa bayang-bayang tidak dapat melarikan diri dan dimakan oleh Wang Lin. Wang Lin saat ini dikelilingi oleh gas ungu, lebih banyak gas ungu yang keluar dan terkondensasi menjadi sosok ilusi 100 kaki darinya. Mari kita gunakan kamu untuk menguji kekuatan mantraku. Hak Wang Lin tangan membentuk segel dan dia dengan tenang berkata, Magic Arsenal. Sepotong energi asal surga keluar dari inti surgawi Wang Lin dan berkumpul di tangan kanannya. Itu membentuk bola cahaya keemasan yang dibuang Wang Lin. Seolah-olah bintik emas telah memenuhi dunia. Saat ini, seluruh ruang itu sendiri bergetar dan bintik emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bayangan ilusi. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan Magic Arsenal. Semua bayangan itu adalah orang yang dibunuh oleh Wang Lin. Mereka tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi dan dipenjara di 18 lapisan neraka. Sekarang setelah mereka muncul, aura kebencian yang sangat kuat memenuhi dunia. Setiap orang yang terbunuh oleh Wang Lin dipenuhi dengan kebencian yang mengguncang surga. Yao Tian melihat segalanya di depannya.
Pikirannya bergetar dan syok memenuhi matanya. Meskipun tokoh-tokoh ilusi itu tidak dapat menimbulkan ancaman bagi You Tian, sebagian dari mereka membuatnya terkesiap. Ada seseorang yang memiliki ekspresi suram dan dikelilingi oleh kabut hitam. Sosok itu terkadang menampakkan diri dan menimbulkan rasa dendam yang kuat. Ada fluktuasi kuat yang datang dari orang ini. Kultivator Nirvana Skrier. Ekspresi You Tian menjadi suram setelah dia melihat sekeliling. Ada ratusan jiwa surgawi di sekitarnya. Energi spiritual surgawi yang kaya dan kebencian yang digabungkan dapat membantai surga. Saat You Tian melihat para dewa, kafir memenuhi matanya dan dia berteriak, Ini adalah jiwa para dewa, hidup mempelajari jiwa Dao, jadi dia bisa mengenali mereka secara sekilas. Ada juga jiwa keluarga Yao yang mengeluarkan niat membunuh yang kaya. Jenis apa mantra apa ini? Terlalu menakutkan. Ia mampu memenjarakan begitu banyak jiwa dan tidak mengizinkan mereka memasuki siklus reinkarnasi. Ini jelas mantra iblis. Adegan ini mengejutkan pikiran You Tian dan membuat keterkejutannya mencapai puncak. Namun, apa yang terjadi setelahnya adalah apa yang benar-benar membuatnya kehilangan akalnya. Dia mendengar raungan seperti binatang buas datang dari bayang-bayang yang tak terhitung jumlahnya. Semua bayangan sepertinya sangat takut padanya dan membuka jalan. Kabut merah muncul, dan tidak ada bayangan yang berani menghalangi jalannya. Saat kabut merah bergejolak, itu mengungkapkan satu orang. Orang ini tampak setengah baya, dia memiliki rambut merah, dan ekspresinya ganas. Perasaan niat membunuh yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya seolah-olah dia akan membalikan langit. Saat orang berambut merah ini muncul, You Tian terkejut sesaat. Kemudian dia merasakan ketakutan dan teror yang tak terbayangkan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Leluhur darah planet Tian Yun. Kulit kepala You Tian menjadi mati rasa dan dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Dia membuang pikiran untuk membunuh Su Mu. Bukannya dia tidak ingin membunuh, tetapi dia tidak bisa. Meskipun dia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, Su Mu ini terlalu aneh. Karena wawasannya, dia segera tahu bahwa seseorang harus membunuh orang itu sendiri untuk memenjarakan jiwa untuk digunakan sendiri. Dan dia juga tahu leluhur darah, dan karena keterkejutan ini, hatinya segera menjadi pemalu. Leluhur darah adalah seorang kultivator Nirvana, tetapi dia dibunuh oleh Su Mu. Aku tidak bisa menolak orang ini sama sekali, aku harus melarikan diri. Wang Lin menunjuk ke arah You Tian dan dengan tenang berkata, tarik orang ini ke dalam 18 lapisan neraka. Setelah dia berbicara, deru hiruk pikuk keluar dari jiwa-jiwa. Secara khusus, leluhur darah dikelilingi oleh kabut merah mengerikan dan segera mendekati You Tian. Wajah You Tian menjadi pucat dan dia segera mundur. Namun, pada saat ini, anggota keluarga Yao dan ratusan orang langit mengelilinginya. Mereka benar-benar menutup jalan mundur You Tian. Ada fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tepi luar. Mereka semua mengeluarkan gelombang tangisan. Mata You Tian hampir penuh dengan kegilaan. Dia telah menghabiskan hidupnya mempelajari Dao Jiwa, dan pada saat ini, dia mengeluarkan raungan dan tangannya membentuk segel. Dia menunjuk dadanya dan tubuhnya segera runtuh. Bayangan ilusi yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah. Karena Dao Jiwa You Tian hampir mencapai penyelesaian, tubuhnya tidak lagi ada. Bahkan jiwa asalnya telah menyatu dengan jiwanya. Hanya dengan melakukan ini dia benar-benar dapat menunjukkan gerakan pembunuhannya. Bahkan jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dia, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan jatuh ke serangan menyelinapnya. Namun, dia mengeluh dalam hatinya. Awalnya, dia ingin memiliki Wang Lin, tetapi karena armor kulit dewa kuno, dia ditolak dan sedikit terluka. Biasanya, ini tidak akan menjadi masalah, tapi dia tidak berharap jiwa asal Wang Lin begitu sengit dan langsung melahap jiwanya. Akibatnya, dia harus mundur. Tetapi sama seperti dia meninggalkan tubuh Wang Lin dan hendak menggunakan Mantera, dia melihat Mantera yang membuatnya kehilangan akalnya. Pada saat ini, hatinya cemas, dan dia terbelah menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya dan ingin melarikan diri. Namun, leluhur darah menyeringai dan dikelilingi oleh kabut darah. Dia bersama dengan ratusan celestial dan anggota keluarga Yao dituntut keluar. Ada gelombang jeritan sengsara, dan leluhur darah tampaknya menjadi binatang primal saat ia meraih sejumlah besar bayangan You Tian dan menyeretnya ke dalam kabut. Ratusan langit di sekitarnya melakukan hal yang sama. Dalam hampir sekejap, semua bayangan You Tian ditangkap. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Angin dingin bertiup melintasi bintang-bintang dan banyak jiwa berkeliaran di daerah itu. Kebencian di daerah itu mengerikan. Wang Lin dengan tenang mengamati dari samping. Dia telah mendapatkan beberapa pemahaman tentang kekuatan Magic Arsenal. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas. Sebuah pusaran raksasa muncul dan semua jiwa tersedot ke dalamnya. Satu-satunya yang berbeda adalah leluhur darah. Matanya memerah dan dia langsung menyerang Wang Lin setelah mengeluarkan raungan. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat tangan kanannya mengepal dan dia melemparkan tinju. Terdengar keras dan jiwa asal leluhur darah itu berhenti sejenak. Menggunakan jeda ini, Wang Lin menggunakan lebih banyak energi asal celestial untuk membuat pusaran mempercepat, meningkatkan kekuatan isapnya. Jiwa leluhur darah mengeluarkan teriakan yang tidak mau ketika dia dihisap kembali.
Pusaran bintang-bintang perlahan menghilang sebelum kembali menjadi sinar cahaya dan ditelan oleh Wang Lin. Di 18 lapisan neraka, sekarang ada jiwa tambahan di lapisan ke-13. Meskipun fragmen jiwa ini berada di lapisan ke-13, itu berada di puncak lapisan ke-13. Dia adalah Hou Tian. Setelah membunuh Hou Tian, Wang Lin dengan tenang menatap 11 Zifeng sebelum menarik pandangannya dan melanjutkan perjalanan. Tia Shan mengikuti di belakang, dan bocah berkepala besar tidak lagi menemukan yang aneh ini. Adapun Lei Ji, ia dengan cepat mengikuti Wang Lin ke bintang-bintang yang jauh. Seperti 11 Zifeng merenung, dia juga mengikuti. Saat mereka bergerak, Wang Lin mulai merenung. Pertempuran antara aliansi dan Al Heaven telah mencapai titik tertinggi. Ini adalah momen untuk mengumpulkan beberapa prestasi untuk menenangkan hati Master Flamespark. Aku perlu mendapatkan prestise lebih banyak di antara para kultivator Al Heaven. Dengan begitu, jika aku bertemu All-Seer atau jika Tuo Shen melarikan diri dari Tanah Dewa Kuno, maka Tuan Flamespark harus membantu. Mata Wang Lin menyala dan dia memutuskan. Namun, dia tidak optimis tentang serangan Al Heaven terhadap aliansi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menampar tasnya memegang dan bendera kecil muncul. Ada pola harimau terbang di bendera ini. Setelah Wang Lin mengangkatnya, harimau terbang itu bergegas keluar dan mengeluarkan raungan yang mengguncang bintang-bintang. Mengaktifkan bendera harimau terbang dan melepaskan harimau terbang berarti Wang Lin telah mengumumkan kehadirannya sendiri. Saat dia bergerak, puluhan sinar energi pedang muncul di kejauhan sesaat kemudian. Ada dua kelompok yang bertempur, dan jelas pihak Al Heaven kalah. Sisi lain dipenuhi dengan niat membunuh dan terus memberikan mantra. Hanya butuh beberapa saat bagi seorang kultivator Al Heaven untuk mati. Mata 7 atau 8 kultivator Al Heaven ini dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka terluka oleh gelombang kejut sebelumnya dan terlalu lelah untuk melarikan diri. Tepat pada saat ini, raungan harimau datang dari kejauhan dan perasaan ilah yang kuat menyebar. Para kultivator Al Heaven kaget, lalu mereka melihat ke belakang dan mengungkapkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Guntur Surgawi Su Mu. Kultivator aliansi telah menerima informasi dari tetua mereka. Salah satu lelaki tua itu rupanya melihat informasi tentang Su Mu. Ekspresinya berubah dan kilasan dingin muncul di matanya. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan berteriak, Su Mu ini adalah seorang kultivator Nirvana Skriar. Kami tidak cocok. Cepat, mundur. Di arah lain, 3 kultivator bertarung, dan itu jalan buntu. Ketiganya adalah kultivator Yin Illusory, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, ia akan melihat 2 kultivator Al Heaven melawan 1 kultivator aliansi. Kultivator aliansi sangat kejam, dan dia bisa tetap sangat tenang bahkan saat bertarung 1 lawan 2. Tepat pada saat ini, raungan harimau datang dari kejauhan. Salah satu kultivator Al Heaven dengan hati-hati menyebarkan perasaan ilahi ke belakang dan segera terkejut. Su Mu. Kultivator aliansi yang melawan mereka terkejut. Nama, Su Mu, akrab, dan setelah merenung sebentar, ekspresinya berubah sangat. Aliansi telah mengirim informasi tentang kultivator Al Heaven ke sekte. Mereka memisahkan para kultivator Al Heaven menjadi 7 tingkatan. Level 1 adalah yang terlemah, dan level 7 adalah yang terkuat. Dia ingat bahwa Su Mu ini berada di level 5. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Sepanjang jalan, Wang Lin menemui sejumlah besar kultivator. Ketika para kultivator Al Heaven melihat Wang Lin dan Flying Tiger, mereka dengan cepat mendekati. Gelombang, salam, guntur surgawi. Datang dari para kultivator yang datang ke Wang Lin. Di mata mereka, Wang Lin adalah suar yang cerah selama saat kebingungan mereka. Keruntuhan wilayah barat telah membuat sebagian besar kultivator Al Heaven menjadi panik. Ada banyak kematian, dan mereka yang selamat berserakan. Pada saat yang sama, penampilan para kultivator aliansi membuat situasi lebih buruk bagi para kultivator Al Heaven. Saat ini, bendera harimau terbang Wang Lin adalah jangkar untuk hati mereka. Raungan yang datang dari Flying Tiger membuat pikiran para kultivator Al Heaven bergetar. Sikap Wang Lin juga berubah dari sebelumnya. Jika dia menemukan 2 sisi bertarung, dia akan segera menyerang. Sejumlah besar kultivator Al Heaven telah berkumpul di sekitar Wang Lin. Orang-orang ini membentuk kekuatan yang sangat kuat. Sebagian besar waktu, Wang Lin bahkan tidak perlu bertindak secara pribadi. Para kultivator Al Heaven yang mengikutinya akan menyerbu dan menghancurkan musuh. Semakin banyak kultivator Al Heaven secara bertahap berkumpul di sekitar Wang Lin. Energi pedang di bawah kaki mereka membuat mereka terlihat seperti pedang raksasa yang menusuk ke wilayah barat. Kelompok kultivator Wang Lin bukanlah satu-satunya kelompok di wilayah barat. Utusan kuil Celestial Thunder, 108 Celestial lainnya, dan beberapa keluarga kultivasi melakukan hal yang sama. Namun, tim kultivator Wang Lin memiliki orang paling banyak. Saat ia bergerak maju semakin banyak orang bergabung, sampai ada ratusan sinar energi pedang beterbangan di angkasa. Suara pedang terbang dan deru Flying Tiger terus menyebar. Reputasi Wang Lin dengan cepat mencapai ketinggian tertentu. Sama seperti kelompok kultivator dengan Wang Lin menagih ke pusat wilayah barat, ruang tiba-tiba mulai bergetar secara misterius. Riak-riak mengalir dari kejauhan seperti orang gila. Ada aura yang mengguncang pikiran seseorang di dalam riak-riak.
Bahkan lampu pedang di bawah kaki para kultivator di sekitar Wang Lin menjadi tidak stabil. Mata Wang Lin menyipit dan dia menyebarkan indera ilahi. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Semburan gemuruh yang keras bergema. Di kejauhan, sepotong kayu raksasa yang panjangnya 100.000 kaki dan selebar 10.000 kaki membawa kekuatan yang bisa mengguncang kultivator normal yang maju dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Tak terhitung kultivator Alhaven mengelilingi potongan raksasa ini dari kayu. Mereka mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Yang mengejutkan Wang Lin adalah aroma darah yang kaya yang bisa ia rasakan dengan jelas bahkan dari tempat yang jauh ini. Jelas bahwa banyak orang telah mati karena dampak sepotong kayu raksasa ini. Wang Lin belum pernah melihat potongan kayu raksasa ini sebelumnya. Dia hanya melihatnya, tapi dia bisa merasakan kejutan yang tak terbayangkan. Dia jelas tahu bahwa jika dia terkena sepotong kayu raksasa, dia akan segera terluka parah. Jika dia hanya sedikit ceroboh, dia bahkan bisa mati, kecuali dia tahu sebelumnya dan melarikan diri dengan bergabung dengan dunia. Meskipun sepotong kayu raksasa ini dapat menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar, itu aku tidak mengejutkannya. Yang benar-benar mengejutkan Wang Lin adalah benda di balik potongan kayu raksasa. Moongazer Serpent. Tubuh raksasa Moongazer Serpent seperti planet kultivasi, dan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di sekitarnya. Raungan kemarahannya yang konstan bergema di antara bintang-bintang. Saat Wang Lin melihat Moongazer Serpent, tubuhnya bergetar. Getaran ini datang dari tubuh dewa kuno.